Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi sebagian orang, memiliki kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaannya kepada hewan peliharaan. Namun ternyata, memelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu karena kucing merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyayanginya, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi. Niscaya penduduk langit akan mengasihimu." Selain itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan. Salah satunya hewan seperti kucing. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut 5 janji Allah bagi orang yang memelihara kucing. Yang pertama, mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Ternyata rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Memelihara kucing termasuk ke dalam suatu ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Karena kucing bukanlah hewan yang najis, maka dari itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberi makanan. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati. Karena kehausan, lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing tadi. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bernilai sedekah orang yang suka memeliharanya. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberi makan minum dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran untuk berbuat baik kepada hewan, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan,
terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya jika dipelihara tidak diberi makanan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka. Yang terakhir, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seorang yang memelihara kucing, sebagaimana disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, telah akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Semoga bisa menjadi pengetahuan agar ketika memelihara hewan, dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah dilakukannya menjadikan Allah ridho atas dirinya, sehingga dapat memasukkannya ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.